Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya percaya setiap kita ada dalam keadaan baik dan dalam pemeliharaan Tuhan. Hari ini saya rindu untuk menyaksikan satu perjalanan yang lumayan panjang yang saya dan suami lalui bersama dengan Tuhan. Kesaksian ini mungkin sudah banyak diketahui orang, tetapi saya secara khusus hari ini memvideokan dan mempublikasikan untuk mengingat bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kami sampai kami memperoleh jawaban doa kami oleh karena kemurahan Tuhan. Saya dan suami menikah tahun 2001, tepatnya 25 Februari 2001. Sebagaimana orang yang menikah pasti menginginkan kehadiran anak di dalam keluarga. Begitu juga dengan kami saat itu. Pada waktu menikah saya masih dalam proses skripsi, jadi berapa bulan menikah itu saya masih menyelesaikan skripsi saya. Setelah skripsi selesai dan mulai wisuda, kami mulai memikirkan kenapa kok belum ada tanda-tanda kehamilan seperti itu. Akhirnya kami memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter. Nah, dari pemeriksaan itu ternyata kami mengetahui bahwa ada masalah dari saya maupun dari suami. Dari saya itu sel telurnya itu kecil dan tidak matang. Kalau dari suami masalah dari spermanya, seperti itu ya. Nah, akhirnya kami diterapi dengan obat, tapi tetap juga belum ada tanda-tanda waktu itu. Sampai akhirnya tahun 2002, sekitar bulan Oktober, saya bilang, Tuhan, kok belum ada tanda-tanda ya, padahal kami udah rindu pengen punya anak, seperti itu. Tuhan ngomong dong, janji Tuhan itu apa untuk kami. Setelah saya doa, saya membuka Alkitab. Firman Tuhan yang terbuka di depan saya itu ada dalam Yesaya 41. Jadi saya langsung baca di sana. Saya juga mau bacakan untuk kita semua. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kemudian ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Setelah membaca ini saya sungguh sangat bersyukur dan saya benar-benar dikuatkan, diteguhkan melalui firman Tuhan ini, dan saya rasa ini janji Tuhan untuk saya. Jadi jangan takut, Tuhan itu akan menolong saya. Saya pasti akan Tuhan berikan keturunan, seperti itu ya. Nah, tahun saya lalui, akhirnya tahun 2003 saya pernah periksa diri juga ke dokter lain di luar kota Palembang, diterapi juga nggak ada hasil. Terus akhirnya 2004 kami memutuskan untuk pergi ke salah satu dokter di rumah sakit di Singapura. Dan dokter di sana pun waktu
memeriksakan kami, dia bilang kalian ini gak bisa mendapatkan keturunan itu secara alami, harus ada proses. Kami punya program namanya program bayi tabung, dikenalin seperti itu, bagaimana prosesnya dijelasin, kemudian biayanya dijelasin. Setelah itu saya bilang sama dokter, kami akan pikir dulu, kami akan pulang ke Indonesia dan kami akan berdoa dulu dok. Oh silakan, jadi kata dokternya. Kemudian tahun akhir 2004 kami memutuskan untuk ikut program bayi tabung ini di Singapura. Proses ini sangat-sangat panjang kalau menurut saya, dan cukup melelahkan, dan juga uang yang dikeluarkan itu cukup banyak. Tapi saya ngomong sama Tuhan, kalau memang ini jalannya untuk kami memiliki keturunan, saya akan ikutin semua prosesnya. Dan saya tahu Tuhan yang akan memampukan saya, Tuhan yang selalu ada bersama dengan saya melewati setiap prosesnya. Jadi proses ini dimulai 2 minggu, perut saya harus saya suntik sendiri kiri kanan setiap hari selama 2 minggu. Setelah 2 minggu saya harus terbang ke Singapura. Selama 2 minggu juga harus tiap hari datang ke dokter untuk disuntik perut kiri dan kanan. Itu untuk membesarkan sel telur. Setelah 2 minggu disuntik, sel telur dipetik keluar. Itu setelah dipetik sakitnya minta ampun memang, tapi dibius. Tapi sakitnya minta ampun banget. Setelah itu belum lagi setelah habis dipetik itu hari-hari saya itu kayak pengen muntah, terus nggak bisa nafas melalui hidung. Jadi saya bernafas tuh pakai mulut. Itu yang buat saya benar-benar susah banget ngelewatinnya hari demi hari. Itu berlangsung cukup lama, mungkin sekitar 2 mingguan seperti itu. Sampai saya pernah nggak tahan lagi, saya ajak mama saya ke rumah sakit, nanya ke dokter, dok ini gimana kok saya nggak bisa nafas seperti biasa. Saya bilang saya nafas pakai mulut. Jadi dokternya cuma bisa jawab, ya memang seperti itu keadaannya. Akhirnya saya pulang dengan tanpa bawa obat apapun, dan ya saya harus berusaha nafasnya nafas pakai mulut. Sangat menyiksa itu bagi saya. Tiap hari kayak orang mau muntah, mual seperti itu ya, tapi nggak keluar. Muntahnya itu nggak keluar. Kemudian selama 14 hari setelah dipetik itu, saya tiap hari dikabarkan dari rumah sakit via telepon kalau embrionya itu mati, hari ini mati sekian, hari ini mati sekian, sampai pas hari ke-14 mau dimasukkan ke dalam rahim, itu embrio saya tinggal 1. Nah dokter pun nanya ke kami ya, saya dan suami, ini gimana? Karena syarat untuk memasukkan ke rahim itu minimal 2. Ini kamu punya 1, kamu mau simpan dulu atau kamu mau simpan dulu 1 terus kamu lanjutin proses bayi tabung ulang atau gimana? Akhirnya kami putusin masukin dulu yang 1 ini. Nah pas dimasukin ke rahim, setelah nunggu juga selama 2 mingguan,
itu ternyata saya menstruasi gagal bayi tabungnya. Setelah itu saya nangis di kamar mandi, saya nangis di apartemen. Saya bilang, kok Tuhan gak kasih sih, saya sudah melalui proses ini sulit, saya harus ditemani sama orang tua saya dan mertua saya karena suami saya kan harus stay di Palembang untuk usahanya, dan kalau diperlukan saja suami saya itu baru ke Singapura, seperti itu. Kok Tuhan gak kasih seperti itu ya? Saya sudah doa, saya sudah ikuti setiap proses, saya sudah melakukan apapun, sampai saya ungkit seperti orang ungkit-ungkit ya, Tuhan saya sudah melayani Engkau, saya sudah hidup sesuai apa yang Tuhan mau, tapi kok saya harus mengalami seperti ini, seperti itu ya. Saya nangis. Orang tua saya bilang, pas waktu itu mama saya yang nemenin, orang tua saya bilang, ayo kita ke dokter, kita tanya apa ini benar menstruasi, apa benar ini gagal. Saya bilang saya nggak mau. Tapi akhirnya mama saya bujuk, akhirnya kami pergi ke dokter, dan memang dokter menyatakan saya mengalami menstruasi dan program bayi tabung saya gagal, seperti itu. Jujur saya waktu itu sepertinya saya menyalahkan Tuhan. Sampai saya pulang ke Palembang, saya tuh ke gereja, tapi sepertinya kosong, seperti itu ya. Saya ngerasa sendiri, seperti itu. Saya ngerasa Tuhan kok sepertinya membiarkan saya mengalami seperti itu. Akhirnya hari demi hari, bulan demi bulan, tahun, akhirnya saya mulai coba lagi untuk memeriksakan diri ke dokter, ke Jakarta. Di sana diperiksa lengkap dan memang tetap dinyatakan oleh dokter kami tidak bisa punya anak secara alami. Dan hasil dari dokter itu baru saya tahu karena benar-benar detail. Dari hasil pemeriksaan itu saya baca bahwa spermanya suami saya ini sudah sedikit, bentuknya tidak sempurna dan tidak bergerak. Jadi pas saya baca hasilnya, saya bilang, aduh Tuhan, ini rasanya kalau seperti ini ya memang benar nggak mungkin kami bisa punya anak itu ya, kalau nggak dibantu dengan proses atau teknologi kedokteran seperti itu. Tapi waktu itu firman Tuhan itu sepertinya Tuhan tuh memperdengarkan suaranya lagi melalui firman Tuhan, seperti itu ya, yang pernah saya baca. Waktu itu Tuhan berbicara dari Roma 4 ayat 18. Saya bacakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu.
memegang hasil itu dan baca hasilnya, firman Tuhan ini yang menguatkan saya. Saya bilang, terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah menguatkan saya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi Abraham mau berharap, dan saya pun mau tetap berharap pada Tuhan. Karena saya percaya Tuhan saya, Allah yang sanggup, Allah yang luar biasa, Allah yang sangat sanggup mengubah kemustahilan menjadi satu hal yang tidak mustahil. Setelah itu pulang lagi ke Palembang, kami di terapi obat, tapi juga nggak ada hasil. Kemudian tahun 2010 saya coba lagi pergi ke dokter yang di Surabaya, terapi obat juga, sampai saya ngerasa capek sendiri, tiap hari harus minum obat seperti itu ya, kapan selesainya ini. Tapi karena mungkin sudah capek, 2010 itu terakhirlah saya ke dokter. Bulan Juni saya mutusin gak mau lagi minum obat, gak mau lagi ke dokter. Saya mau berserah sama Tuhan. Sempat punya keinginan untuk mengadopsi anak, tapi sepertinya prosesnya pun sulit. Sampai saya ikut salah satu camp wanita, namanya camp wanita bijak. Di sana dikatakan kepada semua peserta oleh salah satu pembicara bahwa setiap kita itu berharga di mata Tuhan. Kamu mau cantik, mau kulit hitam, kulit putih, mau punya anak, mau tidak punya anak, kamu itu berharga. Saya itu langsung tek kayak gitu ya dalam hati. Oh ya sudah, saya berharga Tuhan, terima kasih. Apapun yang saya alami, kalau sampai pun saya tidak punya anak, saya berharga di mata Tuhan. Lalu saya baca lagi firman Tuhan. Saya baca dari 2 Korintus 12, saya dapat ayat ke-9, saya bacakan 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ya, kalau memang melihat kenyataan yang ada, itu rasanya benar-benar gak mungkin, benar-benar tidak mungkin kami punya anak secara alami, benar-benar. Tapi melalui firman Tuhan ini, 2 Korintus 12 ayat 9, Tuhan, saya percaya Tuhan akan nyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami. Kami lemah, kami terbatas, tapi kuasa Tuhan itu adalah kuasa yang tidak terbatas bagi kami, bagi setiap orang yang mengandalkan Engkau, bagi setiap orang yang sungguh percaya bahwa Engkau Allah yang sungguh ada dalam kehidupannya. Sempat juga waktu saya masih kerja di salah satu bank, karena dekat dengan nasabah, itu ada nasabah pernah kasih tahu, kamu belum punya anak, coba aja, mau gak saya antar ke daerah seberang situ, kasih bunga ke salah satu dewa seperti itu ya.
Saya senyum. Dia bilang, gak apa-apa, kasih aja. Banyak loh orang yang sudah berhasil. Dia kasih bulan ini, bulan depan dia hamil. Seperti itu ya. Jadi saya bilang, saya gak bisa. Kenapa? Kok gak bisa? Kamu Kristen ya? Iya. Saya jawab, gak apa-apa Kristen, karena banyak juga yang kesana orang Kristen. Dia bilang seperti itu. Oh gitu ya, saya bilang. Tapi saya sepertinya saya nggak bisa, saya bilang kayak gitu. Saya tetap mau percaya sama Tuhan. Terus waktu selesai itu malamnya terjadi pergolakan di dalam diri saya. Saya ingat kata-katanya, bulan ini kasih bunga itu, bulan depan orang udah bisa hamil, seperti itu ya. Saya bilang, kok luar biasa sekali ya, kok sepertinya lebih hebat dari Tuhan saya yang sudah selama ini saya doakan bertahun-tahun, tapi sepertinya belum ada jawaban, seperti itu ya. Kok ini cuman kasih aja bunga, bulan depan kamu hamil, seperti itu. Tapi malam itu terjadi pergolakan, tapi saya mau putuskan saya tidak akan mengikuti anjuran nasabah saya itu. Saya mau tetap pegang Tuhan saya mau tetap percaya Tuhan saya, karena Tuhan saya Allah yang luar biasa. Walaupun saat itu saya belum ditunjukkan, Allah belum menunjukkan kuasanya, tapi saya mau yakini dan saya mau percaya Dia Allah yang akan memberikan tepat pada waktunya. Terus datang lagi, ada nasabah lagi ya, karena nasabah ini baik-baik. Mereka tahu saya udah lama menikah tapi belum punya anak. Ada yang menyarankan, kamu ke sini deh, ke salah satu tempat ibadah non Kristen. Di depannya itu ada patung, kamu pegang deh perutnya, terus tempelin di perut kamu, nanti pasti kamu hamil. Terus saya bilang, terima kasih sarannya, tapi saya nggak bisa lakukan itu. Apa kamu Kristen? Iya, saya Kristen. Saya percaya sama Tuhan dan saya menunggu waktunya Tuhan saya. Terus sampai akhirnya sekitar bulan Agustus 2010 saya berdoa sama Tuhan, saya bilang, saya sampai sekarang belum dikasih keturunan, saya percaya ada maksud Tuhan. Saya percaya untuk memberikan keturunan tuh Tuhan tuh tinggal seperti membalikkan telapak tangan, seperti itu ya. Tapi kalau sampai hari ini, sampai waktu itu, maksudnya Agustus 2010 tuh Tuhan belum memberi, saya tahu pasti ada maksud Tuhan yang indah dalam hidup saya. Jadi saya waktu di dalam doa itu saya ngomong, Tuhan, kalau Tuhan mau kasih saya anak, saya puji Tuhan, saya mengucap syukur, dan saya pun akan tetap hidup memuliakan Tuhan. Dan kalaupun Tuhan sampai tidak memberikan saya anak, hidup saya pun terus akan memuliakan Tuhan. Saya serahkan semuanya. Habis doa itu saya ngerasa sangat plong sekali. Saya ngerasa nggak ada beban lagi. Dan saya yakini Tuhan saya akan mengerjakan segala yang terbaik untuk hidup saya.
20 Oktober 2010 saya karena udah sekitar mau 2 minggu belum menstruasi, saya mencoba untuk memeriksakan untuk cari test pack yang biasanya saya cari yang mahal. Kali itu saya ditanya di apotek, ibu mau cari test pack yang harga berapa? Ada yang harganya 3.000 bu, katanya kayak gitu. Akurat nggak? Akurat. Oh ya sudah, beli yang itu aja, saya bilang. Biasanya saya sih yang mahal mbak, saya nggak tahu kalau ada yang murah, saya bilang kayak gitu. Ada bu, katanya kayak gitu. Ya sudah, beli satu aja, yang murah itu yang 3.000, saya bilang kayak gitu kan. Besoknya pagi saya periksa, saya tes. Nah ternyata hasil tesnya itu garis 2 ya. Temen saya jujur aja ada keraguan sedikit, karena ini kan test pack murah, walaupun katanya akurat. Saya juga nyesel nggak beli berapa banyak seperti itu ya, biar bisa dicek ulang, kayak cuma beli satu. Tapi di dalam hati saya itu seperti ada suatu hal yang meluap, seperti ucapan syukur seperti itu ya. Nggak tahu, dari dalam mulut saya itu cuma bilang terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, seperti itu. Saya bilang terima kasih Tuhan, terima kasih, sambil saya berdoa terima kasih. Cuman itu yang bisa saya sebut waktu itu. Kemudian saya kasih tahu suami saya. Akhirnya kami memutuskan untuk malamnya itu kami pergi memeriksakan diri ke dokter. Dan waktu ke dokter pun sempat tanya, ada apa? Ini dokter yang pertama kali saya periksa di Palembang. Jadi selama di Palembang saya selalu periksa ke dokter ini. Jadi dia tahu riwayat kami itu seperti apa ya. Dokter tuh tanya pas kami datang, ada apa? Ini dok, saya tes pack hasilnya positif. Karena dia lihat riwayat kami, dia bilang, masa sih, katanya. Dia seperti nggak percaya, tapi ya kita coba periksa dulu, katanya seperti itu. Akhirnya periksa. Setelah periksa, ternyata memang seperti ada kayak sesuatu kayak gitu ya. Biasanya kan polos, ini kayak seperti ada bentuk bulat gitu. Dokter bilang kamu nggak hamil, seperti itu. Dan saya sudah pasrah. Saya bilang ada apa lagi nih ya Tuhan, saya bilang kayak itu, kuatkan saya. Jadi apa dok, saya bilang seperti itu ya. Kalau tidak hamil apa? Ya kamu nggak hamil, dia bilang, tapi kamu bunting, seperti itu. Jadi saya sampai nanya, dok yang benar dok, berapa kali, sampai 3-4 kali saya nanya, dok yang benar. Iya, selamat ya kamu hamil. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi, saya cuma bisa nangis. Luar biasanya Tuhan kita, luar biasanya Tuhan Yesus. Dia ahli mengubah suatu yang mustahil bagi manusia menjadi tidak mustahil bagi Allah. Dan selama hamil pun, puji Tuhan, Tuhan memberikan kehamilan yang tidak ada masalah. Tidak ada muntah, tidak ada mual, tidak ada sesak napas seperti saya waktu ikut bayi tabung yang lalu. Semuanya seperti normal, nggak ada ngidam, semuanya baik, semuanya dalam keadaan baik.
kalau yang dari Tuhan tuh, Tuhan pasti kasihnya yang terbaik. Jadi kadang-kadang kita sebagai manusia itu pengennya yang instan, pengennya yang cepat. Tuhan kita itu Tuhan yang tidak pernah terlalu cepat, dan Dia pun juga bukan Tuhan yang terlalu terlambat untuk menolong setiap kita. Dia Allah yang tepat waktunya memberikan apa yang menjadi kerinduan kita yang menurut dengan kehendaknya. Sekitar 3-4 tahun yang lalu saya baru tahu bahwa waktu proses bayi tabung saya itu ada sesak nafas, dan saya harus bernafas melalui mulut itu dari seorang dokter obgyn, dokter Malaysia yang berkunjung ke Palembang untuk mengadakan seminar kesehatan seperti itu. Saya baru tahu dari beliau karena setelah seminar itu saya ada nanya, "Dok, saya pernah ikut bayi tabung dan efeknya saya pernah mengalami seperti ini." Jadi pas saya cerita saya nggak sulit nafas saya harus dari mulut seperti itu, dia sampai bengong. "Oh iya, ibu alamin itu?" Dia bilang. "Iya, saya mengalami itu, Dok." Ibu tahu nggak, dari 1000 itu yang mengalami, 1000 orang yang ikut bayi tabung itu yang mengalami hal semacam ibu tuh hanya 1-2% saja, dan itu bisa mengakibatkan kematian, kata dokter ini. Saya kaget. Saya bilang, "Tuhan," dalam hati saya, "Tuhan, terima kasih, saya dikasih kesempatan hidup yang kedua. Saya masih bisa lihat anak saya masih bisa hamil, bisa lihat anak saya sampai hari ini. Saya masih bisa melayani. Itu karena Tuhan kasih kesempatan hidup saya kedua." Kalau waktu tahun 2004 kemarin, kalau Tuhan tidak kasih kesempatan hidup kedua, saya nggak ada hari ini. Dan melalui proses yang penantian panjang yang saya dan suami lalui untuk mendapatkan anak, saya mendapatkan pembelajaran. Mengikut Tuhan itu tidak selalu diperhadapkan dengan jalan yang lurus. Seringkali Tuhan mengizinkan kita untuk melalui jalan yang berbatu, lembah kelam, hanya karena Tuhan ingin kita lebih mengenal lagi siapa Dia. Hanya melalui pengenalan akan Tuhan, iman kita akan terus bertumbuh. Yang kedua yang saya dapat, ketika Tuhan belum melakukan mukjizatnya, belum menjawab setiap doa yang telah kita panjatkan pada Tuhan, Tuhan ingin melihat kita, perubahan hati, pikiran, sikap kita yang benar-benar mau tertuju pada Tuhan. Kalau dulu cerita tadi, saya waktu proses bayi tabung itu sepertinya menyalahkan Tuhan. "Tuhan, saya sudah gini loh, saya sudah gini. Tapi kok sepertinya Tuhan tuh diam. Tuhan tuh mengizinkan saya melalui yang tidak enak," seperti itu. Tapi semakin tahun, semakin saya mengenal Tuhan saya, semakin saya membaca firman-Nya, Tuhan ternyata ingin saya merubah
hati saya, merubah pikiran saya, sikap saya. Tuhan ingin saya tuh hidup benar-benar tujuannya itu cuma untuk Dia, untuk memuliakan Dia. Makanya ketika saya berdoa, Tuhan, kalau Tuhan kasih saya anak, saya akan tetap memuliakan Tuhan. Kalaupun sampai Tuhan tidak kasih saya anak, saya pun akan hidup memuliakan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi apapun yang kita doakan saat ini, mungkin ada doa-doa yang belum terjawab. Ingat, Tuhan rindu kita punya hati, punya pikiran, punya sikap yang selalu tertuju kepadanya untuk memuliakan Dia. Dan selebihnya biarkan Tuhan yang melakukan sesuai seturut kehendak Tuhan. Sampai di sini saja kesaksian saya yang bisa saya bagikan. Ini juga saya rekam untuk jadi satu kesaksian bagi anak saya, Miracle, bahwa dia ada di dunia ini. Dia ada menjadi bagian keluarga kami. Itu melalui satu proses yang sangat panjang, proses iman orang tua bersama dengan Yesus yang sangat panjang. Saya ingin dia tetap hidup di dalam jalurnya Tuhan, jalannya Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupnya nanti, dia tetap mau berpegang hanya dan percaya hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.